しまった。姉様冷静沈着、無駄がない。ヤンキークールにとどめの一発。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with... Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membawakan alur cerita dari film Prince of Legend yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Di mana film ini menceritakan persaingan pangeran gangster yang bertarung dengan pangeran-pangeran lainnya untuk mendapatkan hati seorang wanita kawaii dengan mengikuti kompetisi pangeran legenda yang diadakan setiap 3 tahun sekali di sekolah Santa Brilliant. Dan yang menarik dari film ini adalah film ini akan diperankan oleh beberapa pemeran dari film High and Low yang diantaranya yaitu Fujio dan Yamato. Baiklah, seperti apa keseruan dari ceritanya? Mari kita simak alur cerita dari film Prince of Legend. Kanon, omae ni aru. Kawaii. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Scene dibuka dengan memperkenalkan pangeran dunia yang telah berkumpul untuk memperebutkan seorang gadis yang membuat mereka semua menginjakan kaki di sekolah Santa Brilliant. Di mana pangeran-pangeran tersebut adalah Suzaku Kanade, seorang pangeran yang berasal dari sekolah Royal Phoenix yang merupakan sekolahnya para murid selebritis dunia. Kanade sendiri mempunyai asisten pribadi yang bernama Kaburagi dan Sekiro. Lalu ada pangeran gangster dari sekolah berandal terkuat di pusat kota bernama Sekolah Genbu, yaitu Kyogoku bersaudara. Takato Kyogoku adalah kakak tertua sekaligus orang terkuat yang menjadi pemimpin dari Sekolah Genbu. Dan sang adik bernama Ryo Kyogoku adalah orang nomor 2 di sekolah tersebut. Kemudian ketua OSIS dari Sekolah Santa Brilliant juga ikut ambil bagian dalam kompetisi itu. Ia adalah Ayano Koji Aoi yang mempunyai seorang tangan kanan bernama Gabriel. Selain itu, boyband dari sekolah Santa Brilliant juga ikut ambil bagian dalam kompetisi, yaitu tim Next yang dipimpin oleh Mitsuteru Tendo. Bahkan seorang guru dari sekolah Santa Brilliant juga ikut bergabung, ia adalah Richi Yuki Sensei. Dan terakhir alumni sekolah Santa Brilliant yaitu Sagasawa Haru. Semua pangeran ini berkumpul di sekolah Santa Brilliant untuk memperebutkan seorang wanita kawaii bernama Naruse Kanon. Seorang gadis yang hidup susah dan tinggal seorang diri dengan menanggung semua utang dari orang tuanya. Namun ternyata di lain sisi ada kepala sekolah yang ternyata mengendalikan Kanon untuk menuntun semua pangeran agar ikut dalam kompetisi pangeran legenda yang diadakan setiap 3 tahun sekali di sekolah Santa Brilliant. Demi tujuan untuk melunasi utang orang tuanya, Kanon pun dengan terpaksa menerima tugas khusus dari kepala sekolah untuk membawa para pangeran mengikuti kompetisi pangeran legendaris sekolah Santa Brilliant yang ketiga. Di hari pertamanya, Kanade terlihat membawakan seikat bunga untuk Kanon. Namun bukannya merasa senang, di sini Naruse justru menyayangkan pemberian Kanade tersebut karena menganggap bunga-bunganya yang akan mati sia-sia. Takato yang melihatnya lantas maju dan juga memberikan boneka kecil untuk Kanon. Dan tak diduganya, Kanon justru lebih menyukai hadiah pemberian dari Takato itu. Kawaii. Saat sedang berkumpul, Ryu yang masih belum mengerti tentang kompetisi pangeran legenda yang akan mereka ikuti bertanya pada Aoi tentang kompetisi tersebut. Diketahuilah bahwa pangeran legenda adalah gelar yang diberikan kepada pangeran di antara pangeran-pangeran lainnya. Yang mana sampai saat ini hanya ada 2 orang yang berhasil memenangkan gelar itu. Ia adalah Genomaru Sogu dan Ryuzaki Kyoya. Dan pangeran legenda yang terpilih nantinya harus menyebarkan legendanya ke seluruh penjuru dunia. Mengetahuinya, para pangeran pun menjadi lebih bersemangat karena selain bisa mendapatkan Kanon, pemenangnya akan menjadi pangeran nomor 1 yang ada di dunia. Di sisi lain, kepala sekolah merasa senang karena para pangeran yang kini begitu antusias untuk mengikuti kompetisi berkat akting dari seorang Kanon, di mana kompetisi ini sendiri nantinya akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, dengan tujuan agar dunia dapat mengetahui keajaiban pendidikan bak seorang pangeran. Setelah para pangeran mengetahui ke-7 pertandingan yang akan diadakan dalam kompetisi itu, mereka semua pun mulai melakukan pelatihan intens dengan caranya masing-masing, sambil menunggu kompetisi yang akan dilangsungkan dalam 10 hari lagi. Singkat cerita, tibalah hari di mana kompetisi akan dilaksanakan. Tampak kompetisi itu dihadirkan oleh para murid-murid yang ingin menyaksikan pangeran-pangeran favorit mereka.
Kompetisi ini sendiri ternyata juga akan mengikut sertakan anggota dari masing-masing tim pangeran. Singkatnya, mereka semua akan mengikuti beberapa pertandingan dengan para penonton yang akan memberikan sejumlah suara untuk penampilan terbaik, di mana nantinya suara terbanyaklah yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini. Dan akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Pertandingan pertama, para pangeran akan melakukan sebuah pertandingan yang disebut pertandingan kadebon, dengan seorang gadis yang sudah dipasangkan sebuah kamera. Para peserta pun mengeluarkan keahlian mereka masing-masing untuk mendapatkan suara terbanyak. Kompetisi itu pun berlangsung meriah dan sangat sengit dari awal pertandingan sampai pertandingan-pertandingan berikutnya. Di mana setelah beberapa pertandingan Kanadelah yang berhasil memuncaki klasemen sementara pada kompetisi tersebut. Hingga tibalah mereka pada acara pertandingan yang cukup menarik, yaitu para peserta akan diuji kemampuan bertarungnya. Semua pangeran bersaing untuk mengalahkan sebanyak-banyaknya lawan agar dapat memenangkan pertandingan kali ini. Singkat cerita, Takato yang sejatinya merupakan seorang ketua gangster dapat membuatnya dengan mudah untuk memenangkan pertandingan kali ini, sehingga membuatnya mendapatkan suara yang cukup banyak dan berhasil memuncaki klasemen. Pada puncak kompetisi hanya akan diikuti oleh 5 peserta teratas dengan suara terbanyak. Mereka adalah Tendo, Ryu, Aoi, Kanade, dan Takato. Pada pertandingan akhir ini, mereka akan diberi waktu 30 menit untuk berkencan dengan seorang wanita. Meski awalnya sempat khawatir karena minim pengalaman, namun akhirnya kelima peserta sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa Kanonlah yang akan jadi teman kencan mereka. Dan akhirnya puncak pertandingan pun dimulai. Yang mana di sini yang menjadi orang pertama adalah Aoi dengan tema kencan merangkai bunga. Lalu Tendo dengan permainan basketnya dan Ryu dengan membawa Kanon untuk berkencan di rumahnya. Kemudian ada Takato yang membawa Kanon untuk berkencan di tepi sungai sambil bermain bisbol. Dan terakhir Kanade dengan permainan pianonya yang sangat elegan. Setelah semua pertandingan dilaksanakan, tibalah waktu di mana hasil kompetisi Pangeran Legenda Generasi Ketiga akan diumumkan. Dan pemenang dari kompetisi Pangeran Legenda Generasi Ketiga ini adalah Suzaku Kanade. Setelah melewati pertandingan sengit itu, kini Kanade secara resmi diangkat sebagai sang Pangeran Legenda Generasi Ketiga. Namun di samping semua itu, hal yang paling diinginkan oleh Kanade adalah bisa mendapatkan hati dari wanita yang sangat ia sukai, yaitu Naruse Kanon. Sepulang sekolah, Kanade pun langsung menemui Kanon untuk menuntut janjinya yang sebelumnya mengatakan bahwa ia akan memacari siapapun pangeran yang akan memenangkan kompetisi Pangeran Legenda. Tampak pertemuan mereka diperhatikan dari jauh oleh Kyogoku bersaudara, Seikiro, dan Kaburagi. Namun di sini Kanade justru dikejutkan dengan Kanon yang mengatakan bahwa ia tidak menjanjikan apapun pada mereka. Karena faktanya ia hanya menjalankan pekerjaan dari kepala sekolah untuk menuntun mereka semua agar bergabung dalam kompetisi itu. Kanon juga mengungkapkan bahwa ia melakukan pekerjaan itu adalah untuk dapat segera membayar utang ayahnya, agar ia dapat segera fokus mengejar impiannya. Mendengarnya, Kanade pun sempat shock dan kemudian berusaha menyadarkan Kanon bahwa ini semua mereka lakukan adalah untuknya. Tapi di sini Kanon dengan cepat menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Kanade melakukan ini hanyalah untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan Kanon menambahkan bahwa ia hanya digunakan sebagai alasan bagi Kanade untuk melakukan balas dendam karena dirinya yang sebelumnya sudah membuat Kanade kesal. Tentu saja mendengar semua perkataan itu, Kanade tidak habis thinking dengan Kanon setelah perjuangan kerasnya untuk memenangkan gelar itu. Hingga di sini Kanade yang sangat kecewa pun mengatakan bahwa ia membenci seorang Kanon. Malam harinya, Ryu menghampiri Takato untuk menanyakan apakah dia bisa memaafkan perbuatan Kanon yang sudah mempermainkan mereka. Di sini Takato menjawab bahwa ia merasa kesal atas perbuatan Kanon. Tapi mengetahui bahwa Kanon bisa melunasi sebagian dari utangnya, ia justru merasa senang. Sebab Takato mengetahui Kanon yang berjuang sendirian tanpa mengandalkan siapapun untuk membayar utang orang tuanya. Setelah mengatakannya, Takato pun merasa lega. Dan di sini Ryu menyarankan sang kakak untuk menyatakan perasaannya. Keesokan harinya, Kanade melihat Takato yang mengajak Kanon untuk berkencan yang nyata setelah ia selesai pulang kerja. Kanade pun lantas menghampiri Takato. Di sini Takato secara terus terang mengatakan bahwa nanti malam ia akan mengungkapkan perasaannya pada Kanon dan menanyakan apakah itu tidak masalah bagi Kanade. Dan dengan berat hati Kanade pun mengatakan bahwa itu bukanlah masalah baginya.
Sementara itu, Gabriel secara tak sengaja melihat Kanon yang sedih sedang membuang sebuah foto. Ia pun lantas mengambil foto itu dan langsung memberitahukannya pada Aoi, yang dari sini membuat mereka dapat menyadari sesuatu tentang Kanon. Di sisi lain, Seikiro merasa kesal dengan Kanade yang belakangan ini sudah sangat berubah. Ia seperti tidak bersemangat dan dengan mudahnya menyerah terhadap cintanya kepada Kanon. Seikiro berusaha menyadarkan Kanade agar memperjuangkan cintanya. Namun di sini Kanade mengatakan bahwa hanya Takato lah yang bisa membuat Kanon bahagia. Karena nyatanya setiap Kanon bersama Takato, Kanon selalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan. Berbeda ketika ia berada di dekatnya. Tak lama kemudian, Aoi datang untuk menemui Kanade, di mana tujuannya adalah untuk memberikan sebuah foto yang sebelumnya dibuang oleh Kanon yang ternyata adalah foto dari Kanade. Yang mana 2 tahun lalu, Kanon bekerja di sebuah acara pesta yang juga dihadiri oleh Kanade. Di sana ia mengalami sebuah kecelakaan kecil yang membuat ia menjadi bahan tertawaan orang-orang. Tapi tak disangka seseorang datang untuk membantunya yang tak lain adalah Suzaku Kanade. Sejak saat itulah Kanon mulai menyukai Kanade dan mengambil foto itu secara diam-diam. Aoi dan kedua sahabatnya yang mengetahui hal itu lantas menyuruh Kanade untuk segera pergi menyusul Kanon untuk menyatakan perasaannya. Kanade-sama, ittekuru. Sementara itu, Takato telah bertemu dengan Kanon. Tak disangka, tujuan dari Takato di sini hanyalah untuk memastikan apakah Kanade adalah orang yang sejatinya disukai oleh Kanon. Di mana Takato telah mengetahui emosi Kanon yang hanya akan bereaksi jika berada di dekat Kanade. Di mana itu terbukti dengan Kanon yang tidak merasakan sakit sedikit pun ketika mencubit pipinya saat berada di dekat Kanade. Tak berapa lama sampailah Kanade di tempat Kanon berada. Di sini Kanade mengatakan bahwa ia telah mengetahui semuanya. Namun takdirlah yang membuat Kanon tidak bisa menerima Kanade yang hidup di dunia yang berbeda dengannya. Kemudian Kanade mengajak Kanon untuk menentukan takdir mereka sendiri. Dan film ini pun diakhiri dengan happy ending sang pangeran legendaris dengan putri mahkotanya. Adegan terakhir dari film ini memperlihatkan pria misterius yang mendatangi sekolah Santa Brilliant untuk menghancurkan para pangeran. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals I've been. Dengan demikian berakhirlah sudah pembahasan alur cerita dari film Prince of Legend di video kali ini. Sedikit tambahan, film ini adalah film yang dirilis setelah seri pembukaannya yang terdiri dari 10 episode. Namun karena pada series tersebut hanya menceritakan pengenalan para karakter tanpa adanya pergelutan, jadi saya memutuskan untuk tidak membahas series tersebut. Adegan terakhir dari film ini menandakan bahwa cerita masih akan tetap berlanjut dan semakin menarik dengan munculnya seorang pria misterius yang berencana untuk mengambil alih sekolah Santa Brilliant dari pangeran legenda. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat mendengar yang telah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Tell me what's wrong and why you never said you